Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Rahma namanya, ia adalah ibu tiriku, sekaligus orang yang pertama kali memberi kejutan padaku. Dan di sini aku akan menceritakan kejutan indah yang pernah kulalui itu. Kejutan yang kudapat sekitar 1 tahun yang lalu, di mana saat itu ayah baru menikah dengannya. Namun sebelumnya, perkenalkan namaku Bayu, usiaku kala itu baru 25 tahun. Saat itu aku masih kuliah semester akhir di kampus swasta di kotaku. Dulu, aku dibesarkan dari keluarga yang kurang harmonis. Kedua orang tuaku berpisah sejak aku baru lulus SMA. Aku 2 bersaudara, adikku tinggal bersama ibu, sementara aku ikut dengan ayahku. Alasannya karena aku memang lebih akrab dengan ayahku. Selama 2 tahun lamanya ayah menduda, meskipun begitu aku tak pernah memaksanya untuk menikah lagi. Aku bisa mengerti, mungkin saja beliau trauma dengan pernikahan pertama. Hingga beberapa tahun kemudian, ayah mengenal seorang janda dengan 1 anak yang masih SD kelas 2. Sejujurnya aku sempat terpana saat pertama kali berkenalan dengan ibu baruku yang bernama Bu Rahma. Bagaimana tidak, selain usianya terbilang muda sekitar 42 tahun, Bu Rahma juga berparas cantik, putih, dan berpostur proporsional. Selain itu, ia juga memiliki sifat supel dan ramah. Hal itu pula yang membuat aku tak canggung saat pertama kali ngobrol dengannya. Jujur saja, saat itu aku merasa iri dengan kepandaian ayahku yang bisa merebut hati Bu Rahma itu. Namun, pikiran itu segera aku tepis karena tak selayaknya aku berpikiran seperti itu, apalagi saat itu dia sudah menjadi istri ayahku. Namun rupanya, keberuntungan pun sepertinya memihak padaku. Tepat 3 bulan setelah pernikahan digelar, ayah yang berprofesi sebagai pegawai BUMN mendapat tugas keluar pulau dari kantornya. Hal itu membuat ayah harus pulang sebulan sekali, itu pun jika ada kebijakan libur dari kantornya. Singkat cerita, sudah 1 minggu lamanya ayah pergi, sementara aku tinggal bertiga di rumah. Rumah ini memiliki 2 kamar, karena masih merupakan rumah sederhana di dalam komplek perumahan. 1 kamar dihuni ayah dan ibuku, sementara aku di kamar yang satunya bersebelahan dengan kamar mereka. Selama ditinggal ayah, semua berjalan normal dan biasa saja. Tak ada hal-hal lain yang terbesit dengan keadaan kami yang hanya bertiga. Jadwal kuliahku yang tak tentu waktunya juga membuatku sering berada di rumah. Hanya kalau ada kuliah atau ada tugas tambahan aku pergi, dan selebihnya berada di rumah saja. Terkadang di pagi hari, aku menyempatkan diri untuk mengantar adik tiriku ke sekolah. Walaupun sebenarnya adik tiriku juga ada bus yang selalu antar jemput ke sekolahnya. Selain itu, jika di hari libur minggu, aku juga sering mengantar Bu Rahma berbelanja ke pasar, tentunya dengan anaknya juga. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu sudah seperti rutinitasku. Sampai suatu ketika, di malam hari di mana aku dan Bu Rahma sedang sibuk menonton acara TV Ivan Gunawan. Dan sementara adik tiriku sudah tidur, tiba-tiba lampu padam. Dan seketika itu Bu Rahma spontan uhuy memelukku. Saat itu kami memang duduk berdua di kursi depan TV. Setelah sadar, kami sama-sama canggung, tapi tak ada yang beranjak dari tempat. Bu Rahma masih memelukku, beberapa saat lalu menoleh. Entah pikiran dari mana, aku menggenggam tangannya, namun hanya sebatas itu.
karena selanjutnya ia bergegas mencari lilin, dan tak lama kemudian setelah itu lampu menyala kembali. Praktis, malam itu pun aku habiskan dengan melamun di kamar sambil mengingat peristiwa yang baru aku alami itu. Sejak itu, entah ada perasaan lain di hatiku, di mana aku mulai memperhatikan ibu tiriku dan sepertinya aku mulai kagum padanya. Berbeda dengan Bu Rahma yang seolah bersikap biasa saja meski masih ada kecanggungan di antara kami. Namun setiap ada kesempatan, aku mencoba mencuri perhatiannya, baik dengan candaan dan bercengkrama seperti biasa. Dan rupanya usahaku tidak sia-sia, kami kembali akrab seiring berjalannya waktu. Hingga di suatu malam, kembali saat kami menonton acara TV Ruben Onsu berdua. Dengan ragu, aku menggenggam tangannya, namun anehnya, dia justru tidak keberatan dengan hal itu. Jadi, selama menonton lawakan Andre Taulany di TV, kami hanya terdiam namun saling menggenggam. Hal seperti itu hampir setiap hari ku kerjakan, namun tak lebih dari sekedar itu. Hingga beberapa malam berikutnya, di saat kami sedang menonton TV, Bu Rahma lebih dulu pamit ke kamarnya dengan alasan mengantuk. Sementara aku masih tetap menonton karena masih belum ngantuk. Namun menjelang tengah malam, di saat aku masih fokus memperhatikan TV dan candaan dari Komandan Andre, aku mendengar pintu kamar ibu tiriku itu terbuka. Bu Rahma keluar dan sedikit terheran melihat aku masih menonton. Padahal waktu sudah dini hari. Sementara aku justru terpaku dan beberapa kali menelan ludah. Tatkala mendapati Bu Rahma sudah menggunakan daster sederhana yang sedikit nampak menampilkan verkakas vertigaan, dan dua itu, anu apanya itulah yang cuau-cuau tersebut. "Kok belum tidur Bayu?" tanyanya. Iya Bu, nanggung bentar lagi acaranya selesai," jawabku. Bu Rahma tersenyum sebelum akhirnya menuju dapur yang tak jauh dari tempatku menonton TV. Saat itu, pikiranku tak lagi konsen memperhatikan tayangan TV. Fokusku justru tertuju pada Bu Rahma yang tampak mengambil air di kulkas. Lampu kulkas yang terang cukup bisa memperjelas keindahan yang ada pada ibu tiriku itu. Entah pikiran dari mana, aku mulai melangkah menghampirinya. Dengan ragu, aku memeyuknya dari belakang. Untuk sesaat ia terkejut, namun setelah tahu jika itu aku, ia justru tersenyum dan menerima manuver kreativitas dariku. Setelah mendapat lampu hijau, aku mempersiapkan pekerjaanku terlebih dahulu. Bu Rahma juga lebih sering memanggil namaku, seolah memberiku semangat untuk segera memulai pekerjaan kreatif tersebut. Namun, di saat aku mulai larut, tiba-tiba beliau tersadar lalu menjauh. Sementara aku terpaku dengan sikapnya yang tiba-tiba berubah kala itu. Ibu nggak bisa, Bay," ujarnya lalu dengan terburu-buru melangkah sambil berbenah-benah meninggalkanku. Semenjak itu, sikap Bu Rahma pun berubah. Ia seolah menghindar dan jauh berbeda seperti hari-hari sebelumnya. Aku pun bingung dengan perubahan sikapnya. Berhari-hari kami tampak canggung dan sama-sama ragu mengungkap perasaan kami masing-masing. Tidak ada lagi acara nonton TV bersama ataupun bercanda di pagi hari sebelum anaknya sekolah. Setiap kali berdua di rumah, beliau selalu mengurung dirinya di kamar, dan untuk keluar pun dia mencari-cari waktu di mana aku sudah tak terlihat olehnya. Hal tersebut membuatku gundah dan bimbang, bahkan terbesit keinginan untuk pergi dari rumah itu. Namun ku urungkan karena khawatir akan menjadi pertanyaan oleh ayahku. Hingga akhirnya, seminggu sebelum ayah pulang, aku bertekad untuk mencari waktu agar bisa berbicara dan meminta maaf pada ibu tiriku itu. Di hari yang sudah aku rencanakan, aku berpura-pura pergi kuliah hingga sore. Namun sebenarnya aku hanya pergi untuk melipir ke warung di depan komplek perumahanku dan menitipkan kendaraanku. Aku beralasan kepada ibu warung jika ada keperluan dengan temanku hari itu. Aku kembali ke rumah, lalu melangkah masuk melalui pintu samping rumah yang sengaja tak dikunci sebelumnya. Kebetulan Bu Rahma sedang memasak di dapur. Mungkin inilah saat yang tepat untuk membicarakannya. Gumamku dengan perlahan aku masuk, lalu memeyuknya. "Bu," ujarku. Spontan Bu Rahma terkejut, lalu menoleh.
"Ngapain kamu, Bayu?" sahutnya berusaha menghindar. "Dengar dulu penjelasanku, Bu," ujarku. "Apa yang harus dijelaskan lagi?" tanyanya. "Bayu minta maaf atas sikap Bayu kemarin. Bayu salah. Tolong jangan hukum Bayu seperti ini, Bu," ujarku lagi. "Sudahlah, lupakan saja, gak perlu dibahas. Kita sama-sama salah dan gak bisa kita teruskan," ujarnya. "Iya, Bayu yang salah, Bu, karena mencintai orang yang salah," ucapku. Bu Rahma tampak terdiam, lalu berbalik ke arahku. "Kamu memang salah, tapi kenapa juga harus kamu yang ibu cintai Bayu?" ujarnya memukul bahuku sambil menitikan air matanya. Sementara aku segera memeyuknya dan berusaha meredakan tangisannya, namun tanpa disangka Bu Rahma justru menarik wajahku. Ia memulai pekerjaan kreatif itu lebih dulu, seolah memberiku kesempatan untuk mengulang peristiwa kreatif yang dulu. "Untuk kali ini saja dan untuk terakhir kalinya," ujarnya sambil membawaku ke tempat yang lebih syahdu. Di sana ia mempersiapkan pekerjaan kreatifnya, dan otomatis bisa kuperhatikan panorama Fata Morgana langka yang tak pernah kutemui sebelumnya. "Ini beneran kan, Bu?" tanyaku heran. "Iya, Bayu." Aku tersenyum antara haru dan tak percaya. Meski begitu, aku tak ingin membuang waktu. Dengan segenap teori berlaku yang ku bisa dan ku pelajari dari film Jepang favoritku, aku mulai mengikuti alur yang ada. Selanjutnya beliau mempersiapkanku untuk memulainya. Aku benar-benar tak mengira jika usahaku selama ini tak sia-sia. Bahkan ini seperti mimpi yang belum pernah kualami sebelumnya seumur hidupku. Dengan metode kreatif yang kupelajari sebelumnya, aku tahu tempat mana saja yang bisa menghasilkan suara. Dan rupanya benar, Bu Rahma bernyanyi memanggil-manggil namaku hingga tak lama ia merubah haluan menjadi sebaliknya. Dalam upaya kerjasama, aku berusaha menciptakan lapangan kerja kreatif sesuai prosedur yang ada. Hingga sore menjelang, pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan harapan bersama. Malamnya aku diundang kembali bersama Bu Rahma di ruang TV. Tampak ia mengambil ponselnya, lalu memberitahu galeri fotonya dan ayahku. "Ayahmu adalah orang yang takkan terganti di hati ibu, dan kamu jangan pernah berpikir lebih jauh dari itu." Aku tersentak sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Saat itu juga aku mulai sadar akan keberadaanku di rumah itu, hanya menjadi benalu di dalam rumah tangga mereka. Sebulan setelah ayah pulang, akhirnya aku memutuskan untuk tinggal bersama ibu asliku. Aku berharap dengan kepergianku, ayah dan ibu tiriku tak lagi merasa terganggu dengan kehadiranku. Meski begitu, masih bisa kuingat kenangan terakhir bersama Bu Rahma itu. Semua tetap menjadi rahasia dan tetap akan tersimpan dalam relung jiwaku. Tamat. Begitulah kisah antara aku dan ibu tiriku. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.